Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Denisa, NPM 10090399177. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai manajemen piutang syariah. Di slide ini kita akan membahas mengenai piutang. Piutang merupakan tagihan perusahaan kepada pelanggan atau pembeli atau pihak lain yang membeli produk atau jasa perusahaan. Piutang usaha ini muncul karena adanya penjualan secara kredit kepada pelanggan atau perusahaan yang memproduksi suatu produk fisik atau kredit yang disalurkan dalam perusahaan jasa keuangan, seperti pegadaian. Piutang ada yang berbentuk wesel. Wesel ini merupakan kesanggupan membayar dari pembeli kepada penjual sejumlah uang tertentu di masa mendatang. Berikutnya yaitu manajemen piutang syariah. Piutang hukumnya adalah dibolehkan karena termasuk kegiatan tolong-menolong. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa tolong-menolong untuk tujuan kebaikan atau takwa itu boleh. Manajemen piutang itu suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dalam bentuk klaim kepada pihak lain, baik terhadap perorangan, badan usaha, dan pihak tertagih lainnya atas aktiva atau kekayaan perusahaan yang timbul sebagai terlaksananya transaksi penjualan kredit kepada pihak lain. Lalu, penyelesaian yang digunakan dengan menerima berupa uang, barang, atau jasa menggunakan sumber daya organisasi yang mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Di sini terdapat dalil bahwa dalil tersebut yaitu, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai, terjadi hutang piutang untuk waktu yang telah ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah orang yang penulis di antara kamu menuliskannya berdasarkan dengan benar. Ini tercantum pada Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Lalu di slide berikutnya yaitu dasar hukum piutang. Terdapat yang pertama dari Al-Quran, yaitu Surat Al-Ma'idah ayat 2, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan, dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Lalu terdapat dari hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwa seorang muslim yang memberikan piutang seorang muslim 2 kali seolah-olah telah bersedekah kepada sebanyak 1 kali. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan rambu-rambu dalam melakukan dan melaksanakan hutang piutang agar berjalan sesuai prinsip syariah, yaitu menghindari penipuan dan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Peraturan tersebut yaitu dianjurkan agar setiap transaksi hutang piutang tersebut dilakukan secara tertulis. Slide berikutnya yaitu rukun hutang piutang. Yang pertama yaitu yang berhutang dan yang berpiutang. Yang kedua, barang yang dihutangkan. Yang ketiga yaitu bentuk persetujuan antara kedua belah pihak. Di sini, dalam melakukan hutang piutang harus melakukan adanya ijab dan qabul dari peminjam yang meminjamkan barang pada waktu transaksi, sebab pemanfaatan milik barang tergantung pada yang memberikan izin. Syarat hutang piutang yang pertama yaitu mu'ir, berakal sehat. Orang gila dan anak kecil yang tidak berakal tidak dapat meminjamkan barang atau uang. Orang yang tidak berakal tidak dapat dipercayai dalam memegang amanah, sedangkan pada dasarnya amanah harus dipelihara oleh yang memanfaatkannya. Yang kedua yaitu pemegangan barang oleh peminjam, yaitu milik sendiri dan halal. Yang ketiga yaitu barang bersifat dapat dimanfaatkan tanpa merusak zatnya. Yang terakhir yaitu manfaat barang yang dipinjamkan itu termasuk manfaat yang mubah atau diperbolehkan. Slide berikutnya yaitu piutang dalam transaksi syariah. Lembaga keuangan konvensional bertransaksi dengan uang, sedangkan lembaga keuangan syariah bertransaksi dengan barang. Lembaga keuangan syariah hanya menggunakan uang sebagai sarana pertukaran dalam pemberian pembiayaan dalam bentuk murabahah dan atau musyarah, dapat dilakukan secara tunai ataupun cicilan.
Slide berikutnya yaitu macam-macam piutang dalam transaksi syariah. Yang pertama yaitu pembiayaan murabahah atau piutang murabahah. Yaitu piutang murabahah yaitu tagihan yang timbul dari transaksi perjanjian jual beli antara bank dan nasabah bank di mana bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga yang diperoleh ditambah dengan margin laba atau keuntungan yang disepakati. Lalu yang keduanya adalah piutang salam. Piutang salam yaitu tagihan yang timbul dari perjanjian jual beli barang dalam bentuk pemasaran pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan yang disepakati antara pemesan dan penjual. Yang ketiga yaitu ada piutang istisna. Piutang istisna yaitu adalah akad jual beli di mana pembeli menugasi produsen untuk membuat atau mendagangkan barang pesanan sesuai dengan spesifikasi yang telah disyaratkan dan ditentukan oleh pembeli sesuai dengan harga kesepakatan. Yang keempat yaitu pinjaman qadar. Pinjaman qadar yaitu dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan pinjaman melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu. Lalu yang kelima yaitu piutang pendapatan bagi hasil, yaitu tagihan yang timbul karena mudharib setelah melaporkan bagi hasil mengelola usaha tetapi kasnya belum diserahkan kepada bank. Yang terakhir yaitu piutang pendapatan ijaroh, tagihan yang timbul karena adanya pendapatan sewa yang belum diterima oleh bank sebagai pemilik objek dari transaksi ijaroh. Slide berikutnya yaitu resiko apa yang terdapat dari kerugian piutang. Yang pertama yaitu resiko tidak dibayarkan tagihan piutang. Yang kedua resiko tidak dibayarkan sebagian piutang. Yang ketiga resiko keterlambatan pelunasan kredit. Yang keempat yaitu resiko tertanamnya modal dalam piutang. Sekian dari presentasi saya hari ini. Maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.